Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis taklim ini dalam rangka belajar bersama, thalabul ilm bersama, mengkaji kitab Tajridul Iman, dan kita sampai pada pembahasan perkara yang melemahkan ataupun menurunkan iman seseorang. Sebelumnya sudah kita bahas di antara perkara-perkara yang dapat melemahkan iman seseorang atau menurunkan iman seseorang. Di antaranya yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan, tidak mengerti tentang ilmu agama, tidak mengerti perintah-perintah Allah, tidak mengerti larangan-larangan Allah. Kemudian yang kedua al-ghaflah, sudah kita bahas sebelumnya. Al-ghaflah, lengah, lupa. Kemudian yang ketiga al-i'rad, yaitu berpaling dari perintah-perintah Allah, dari perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam ini kita akan membahas yang keempat di antara hal-hal yang mengurangi iman seseorang ataupun melemahkan, menurunkan iman seseorang. Apa yang keempat? An-nisyanu. Di sini al-musannif, yaitu Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu taala, beliau mengatakan di dalam kitab Tajridul Iman, perkara yang mengurangi keimanan yang keempat adalah an-nisyanu. Beliau mengatakan, fa idza nasiyal abdu ma umira bihi dha'ufa imanuhu. Jika seorang hamba itu lupa akan perintah-perintah Allah, sehingga perintah-perintahnya itu ditinggalkan, tidak dilaksanakan, lupa dengan larangan-larangan Allah, kemudian diterjangnya, maka dha'ufa imanuhu, imannya menjadi lemah, imannya menjadi turun, imannya menjadi berkurang. Melupakan Allah Subhanahu wa taala, lupa perintah-perintahnya, lupa akan larangan-larangannya. Terkadang sudah berada di komunitas dan berada di suatu acara, lupa akan Allah, lupa larangan-larangan Allah, lupa perintah-perintah Allah. Acaranya habis duhur, selesainya maghrib, waktu asar di perjalanan,
acaranya masih berada di perjalanan. Nah, padahal di situ ada perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat asar. Mungkin sudah asik bermain dengan teman-temannya. Di situ ada anak-anak muda, di situ ada orang-orang dewasa. Mainnya kapan? Mainnya nanti jam 3. Ternyata belum juga melakukan sholat asar, atau setengah 3, belum waktunya. Insan lupa yang mana seseorang tidak dikasih udzur oleh Allah sama sekali, tidak diberi udzur sama sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berdosa dia. Nah, lupa yang seperti apa yang tidak ada udzur sama sekali saking Allah Subhanahu wa ta'ala niki? Beliau mengatakan wa huwa ma kana asluhu an ta'ammudin minhu, lupa yang disengaja. Mboten lali sakjane eling lho ya iki wis waktune salat asar. Tapi wis lah gak apa-apa, wis sampe kanca-kanca. Wis acara kaya ngene aku wis wadung wedaan tebel. Aku wis dibrani kaya ngene. Wis gak apa-apa wis. Sampai waktu asar habis. Berarti niki lupa. Diri mampunya duduk, kalau sudah waktunya tetap sholat. Seorang musafir pun demikian, entah pakai pesawat, entah pakai kereta, kalau sudah waktunya sholat, nggih sholat. Rukhsa niku kangge tentunya pertama musafir, boleh dijamak qashar musafir. Nggih. Kemudian sinten malih? Nggih. Tiang ya tentunya orang yang sudah melakukan suatu bepergian ya, menempuh jarak safar, di situ dibolehkan untuk jamak dan qashar. Tetap kewajiban niku wonten di pundak kita. Nah, temriki dados yang pertama itu nisyan la yu'daru bihil insan, lupa yang tidak ada uzurnya sama sekali, artinya dia sengaja melupakan, wis gak usah sholat. Nah, temriki masuk firmane Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian itu menjadi seperti halnya orang-orang yang melupakan Allah. Terima kasih, jazakallahu khair. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ansahum anfusahum, sehingga Allah pun melupakan dia. Kalau seseorang sengaja melupakan Allah, nggih, sholat pun dilupakan, padahal ngerti nek sholat itu wajib, tapi dilupakan, kalah dengan yang lainnya, wis gak usah wis. Nggih, poso Ramadan nggih ngoten dilupakan, wis gak usah wis. Nggih.
repot-repot sahur barang tangi, kate subuh wis tangi, jam 3 wis tangi, wis gak usah wis repot-repot. Mari ngono lapar meneh, ndak usah wis, dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zakat yang diambil dari hartanya, yang mana sudah mencapai 1 nisab, 1 tahun dikeluarkan, berat sekali. Sudahlah, nggak usah zakat-zakatan ya. Itu mengurangi harta dan sebagainya, melupakan Allah. Di akhir ayat fa'ansahum anfusahum, akhirnya Allah pun melupakan dia, menjadikan dia lupa akan maslahat untuk dirinya sendiri di dunia. Allah menjadikan dia lupa dengan maslahat untuk dirinya di dunia, di alam kubur, dan juga di alam akhirat nanti. Betul-betul dijadikan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala akan kemaslahatan dirinya. Di dunia pun seperti itu. Tidak kelihatan di wajahnya itu wajah yang sering terkena air wudhu, suram wajahnya. Meskipun putih pun tidak terpancar cahaya air wudhu di situ. Subhanallah, suram. Nah, di sini itu di dunia. Kemudian batinnya pun meskipun dia itu misalnya kelihatan bahagia, bisa kesana kemari, ya, fasilitas dunia luar biasa, tapi rohnya pada hakikatnya, batinnya pada hakikatnya menjerit. Kenapa? Karena roh batin niku panganane niku amal soleh, panganane nopo al-iman, iman. Kalau roh niku dijejeli kemawon kali nopo hiburan-hiburan, kali perkawis-perkawis duniawi kemawon, jenuh. Karena makanan daripada roh, daripada jiwa itu adalah keimanan. Nggih salat, kemudian poso, kemudian haji, umroh, zikir, maca Quran, ngaos, itu makanan ruh, makanan hati. Nah, temriku niku hidup di dunia sudah merasakan jeritan batin, itu sudah merasakan, tapi nggih kadang niku tidak dihiraukan oleh pemilik roh dan jiwa tersebut, dibiarkan begitu saja, padahal dalam keadaan tersiksa di dunia dereng ten alam kubur. Apalagi nanti ketika di alam kubur dihimpit, kuburannya disempitkan sampai tulang rusuknya jadi satu, bagaimana keadaannya? Niku tasik ten alam barzakh, ten alam kubur, belum lagi nantinya di alam akhirat. Nah, temriki mumpung masih roh di kandung badan, masih berada di dunia, jangan melupakan Allah. Kalau melupakan Allah, Allah akan menjadikan dirinya lupa terhadap kemaslahatan untuk dirinya sendiri di dunia, di alam kubur, dan juga di alam akhirat. Temriki. Nah, niki ingkang pertama, melupakan Allah, lupa yang disengaja, tidak ada uzur bagi dia. Ya. Kemudian yang kedua, inggih punika wa nau'un yu'zaru fihil insan, yaitu lupa yang mana ada uzur di situ. Lupa yang seperti apa kok ada uzur? Nggih, lupa beneran, mboten disengaja, pancen lali. Karena saking sibuke mantun ngoten lali salat asar. Laline mboten digawe-gawe, tapi memang bener lali, mboten ngelali. Lupa betul.
Mungkin karena ada tamu, kemudian ada lagi apa dan sebagainya, kemudian lupa. Nah, lupa ingkang kados ngeten iki temriki wonten uzure. Seperti halnya orang yang sedang tidur mantun sholat duhur, mboten enten sing gugah sampai bablas maghrib. Nggih. Bangun-bangun wis maghrib. Ya Allah, aku gurung sholat asar. Nah, temriki kapan waktu sholate? Nggih, waktu ketika bangun niku wau silahkan mengambil wudhu, kemudian sholat asar. Setelah itu pergi ke masjid sholat maghrib. Begitu juga orang yang lupa. Ketika ingat, loh aku mah gurung sholat asar, ilingnya kapan? Mantun isya. Langsung waktu niku nggih langsung sholat asar 4 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, man nasiya sholatan, barang siapa sing lali sholat, suatu sholat, fal yusolliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia langsung melakukan sholat ketika dia ingat. La kafarata laha, tidak ada kafarah ya atas sholat yang dia tinggalkan, illa dzalik, kecuali melakukan sholat itu tadi di waktu dia ingat. Nah, niki lupa yang memang bukan melupakan, tapi memang lupa beneran. Nah, temriki masuk tenggene firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau siksa aku in nasina, ketika aku lupa beneran, au akhtana, atau berbuat kesalahan. Yang mana kesalahan itu tidak sengaja. Nah, di sini kados yang dilakukan oleh bapak kita inggih punika Nabi Adam. Abul Bashar, bapaknya manusia. Nabi Adam alaihi salam. Beliau lupa dengan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pesannya Allah? Jangan memakan buah ini. Buah nopo? Kalau iblis menyebutnya buah khuldi. Kenapa dikatakan buah khuldi? Niku iming-imingi iblis. Khuldun niku kan kekal. Terus si iblis nek awakmu mangan iki, buah iki, kamu akan kekal hidup di surga sama istrimu. Nah, ternyata beliau itu lupa, dilarang sama Allah jangan mendekati buah tersebut, apalagi makan buah tersebut, dilarang. Tapi ternyata qadarallah wa masya'a fa'al, Allah mentakdirkan ternyata lupa beneran. Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 115, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Walaqad ahidna, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada Adam dulu. Kemudian fanasiyah, maka Adam pun lupa akan wasiat itu, dan tidak kami dapati pada dirinya kemauan yang kuat. Lupa Nabi Adam. Akhirnya diturunkan oleh Allah SWT dari surga, dan beliau bertaubat kepada Allah SWT karena melakukan kesalahan tersebut. Kemudian Allah menerima taubatnya, sehingga siapapun dari orang yang beriman ya, yang hidup di dunia kemudian meninggal dunia nanti akan dikembalikan ke surga. Nabi Adam pun demikian,
nanti pada hari kiamat pun dikembalikan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dados temriki lupa niku saged ngurangi keimanan seseorang. Kalau pernah melakukan hal tersebut, melupakan Allah, melupakan perintah Allah, melupakan larangan Allah, hendaknya sekarang juga kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah dulu meninggalkan sholat apa ya dulu? Oh iya, sholat duhur. Hendaknya diqodoi dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hal itu kalau dibiarkan terus menerus mengurangi keimanan, lama kelamaan semakin buruk keadaannya, semakin lemah imannya, semakin meninggalkan sholat-sholat yang lainnya. Jangan sampai tidak sholat sama sekali, 5 waktu tidak sholat, naudzubillah. Padahal 5 waktu itulah ciri pembeda antara seorang muslim dengan seorang non muslim atau orang kafir. Nah, temriki. Kemudian yang kelima, di antara perkara yang dapat mengurangi keimanan seseorang inggih punika fi'lul ma'asi wartikabud dzunub, melakukan kemaksiatan dan irtikabud dzunub, yaitu melakukan dosa-dosa besar. Niku nggih saged melemahkan iman seseorang, nurunaken imane seseorang, menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan fakama annal imana yazidu bit ta'ah fahuwa yanqisu bil ma'siyah. Sebagaimana iman itu bisa bertambah kuat, bisa kokoh dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya, begitu juga iman itu bisa berkurang, bisa melemah ketika seseorang itu mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang itu berbuat maksiat, ketika seseorang itu melakukan dosa besar, niku saged melemahkan iman. Beliau mengatakan wa anwa'ul ma'asi kasiratun, macam-macam perbuatan maksiat niku kata sangat. Wa qad bayyanahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah dijelaskan kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlatan wa tafsilan, secara global dan secara rinci sampun dijelaskan kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki nggih penting nyumerapi kemaksiatan niku nopo mawon, niku nggih penting. Sebab seseorang itu kalau tidak tahu itu maksiat dilakoni, tidak merasa berdosa, biasa-biasa kemawon, sah-sah saja, boten bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bayyanal kabair minad dzunub wasaghair bi'a'dhami bayanin wa awdahihi. Nabi SAW sudah menjelaskan tentang dosa-dosa besar napa mawon sampun dijelasaken, dosa-dosa kecil napa mawon sampun dijelasaken. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan napa 7 dosa al-mubiqat yang menyebabkan seseorang itu binasa. Bahasane niku binasa, soale nopo? Bahasa tarhib niku untuk menjadikan seseorang itu takut dan supaya betul-betul bertaubat kepada Allah. As-sab'u al-mubiqat, 7 dosa besar yang menyebabkan seseorang itu seakan-akan sudah binasa. Napa mawon? Ingkang setunggal terus Kanjeng Nabi ketika ditanya sahabatnya, ya Rasulullah, wa mahunna,
wahai Kanjeng Nabi, nopo mawon 7 dosa besar yang menyebabkan seseorang itu seakan-akan sudah binasa sudah kalau nggak bertobat kepada Allah. Yang pertama inggih punika asyirku billah, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Menyekutukan Allah dengan sesuatu ini yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Karena kalau sudah menyekutukan Allah dengan sesuatu, meskipun orang itu sholat, meskipun orang itu puasa, meskipun orang itu haji, meskipun orang itu umroh, meskipun orang itu zakat, boten diterami. Lah kunci ini tengkuten iman, kunci ini tengkuten tauhid. Lah kok tauhidnya rusak, pondasi ini lho imane pun copot, keranten menyekutukan Allah dengan makhluknya, menyekutukan Allah dengan jin, menyekutukan Allah dengan jimat, menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluknya yang lainnya. Nah niki empun ngantos asyirku billah terus Kanjeng Nabi ingkang ongkos tunggal asyirku billah. Nomor kali napa? Wasihru, sihir. Orang menyihir yang lainnya, nyantet, nenun, masangi, warunge tukune cegak payu disiram banyu teko nggone dukun misalnya. Napa paranormal napa sinten nggih supaya ceke mboten laku. Niki perbuatan sihir. Niki nggih termasuk dosa besar, perlu ditobati, ditinggalkan. Iya Ustaz, aku wingi ngelakoni kaya ngono pun sumerap, gak ada ilmune pun ditinggalaken. Tobat ngene Allah. Terus Kanjeng Nabi napa? Minal mubiqat, termasuk hal yang dapat membinasakan seseorang. Niki angka kali. Ingkang nomor 3 napa? Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dalam membunuhnya. Jengkel ambek tanggane, bengi-bengi tanggane dinapa? Digorok, naudzubillah. Padahal tanggane nggih muslim. Misalkan bukan muslim, non muslim, dia pun hidup berdampingan, bukan non muslim yang harbi, yang memusuhi Islam, dan juga bukan di ranah peperangan dan sebagainya, tidak dihalalkan. Nah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, membunuhnya ini termasuk dosa besar. Kalau ada yang pernah melakukan hal itu, taubat kepada Allah, karena sudah tahu ilmunya kalau itu dosa besar. Bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, menyesali hal tersebut, dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Insya Allah dengan bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya seorang hamba jika dia betul-betul bertaubat, taubatan nasuha. Kemudian napa malih ingkang angka sekawan, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Atos-atos, jangan sampai kita memakan hartanya anak yatim. Galang donasi untuk anak yatim yang memang diasuh oleh dia, padahal niku amanah, donasi itu untuk anak yatim, tapi ternyata dipakai untuk dia 50%, yang 50% untuk anak yatim. Loh, itu hartanya siapa? Begitu juga seorang ibu ketika suaminya meninggal dunia, nah di situ ada hartanya anak yatim, ya, anak suaminya, ya, harta warisan. Nah ini pun ya perlu, itu amanah,
Jangan sampai ya seseorang itu memakan harta anak yatim itu tanpa ada hak di situ. Nah, temriki. Kemudian nopo malih? Wa aklur riba. Makan harta riba. Pun ngantos. Ketika seseorang itu menjadi nopo jenenge penggaweane pun nopo nganakno duit. Ketika dia punya uang banyak, daripada uang iki nganggur, daripada aku kerja wis tak pinjem nih ke tetangga-tetangga ataupun ke kampung yang lainnya, bahkan buka di situ mungkin nambor siapa yang mau pinjam uang. Nah, di situ ternyata ketika pinjam dan terlambat, misalnya jatuh tempo, maka mana entah berapa persenannya lo sedikit kok Ustadz. Meskipun persenannya sedikit, itu pun riba. Tidak boleh makan harta riba niki termasuk mubiqat, dosa besar niki. Kemudian apa malih? Wattawalli yaumaz zahfi. Iki punika lari dari medan laga jihad fisabilillah. Belum ada seruan untuk mundur, sudah lari duluan. Niki termasuk dosa besar. Kemudian waqatful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Menuduh seorang wanita yang beriman, menuduh apa? Menuduh zina. Dia tidak ngerti sama sekali, ternyata di luar sana diisukan bahwasanya dia itu berzina, padahal tidak. Muhsanat. Dia pun sudah menikah, kemudian juga dia pun orang yang menjaga dirinya, tapi subhanallah diisukan di luar sana bahwasanya dia itu berzina dengan si fulan. Subhanallah, niki nggih hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Kadang niku pembicaraan ngalir mawon, boten krasa. Di antara ibu-ibu ngalir mawon ikolu meteng dhisik. Ngerti dugi pundi. Ikolu pernah ngelakoni ngene ambek si fulan, ngerti dugi pundi bahaya. Niku nek sing diterapaken hukum Islam saged dicambuk niku, nek mboten saged datangkan bukti. Buktine napa? Bukti nggih kudu wonten sekawan syahid, sekawan saksi yang melihat betul-betul nggih nancape zakar ke farjinya wanita tersebut. Sekawan. Kalau tidak bisa mendatangkan itu, dicambuk. Atos-atos ucapan niki kadang niku mudah sekali mengucapkan aku jarine. Tidak semua berita itu harus diungkapkan, disampaikan ke yang lainnya. Nah, temriki niki masuk dosa besar kalau itu masuk tuduhan. Kalau tidak ada buktinya, bahkan apalagi kalau itu fitnah. Nah niki pun ngantos niki diantara dosa-dosa besar. Kemudian diantara dosa-dosa besar yang lainnya, kata sangat mereka wonten kitab dikumpulkan kalian Imam Ad-Dhahabi, disebut dengan Al-Kabair, Kitabul Kabair, kitab yang mengumpulkan dosa-dosa besar atau mereka. Berdusta, menipu, berkhianat, ghibah, adu domba, menghasut, mencuri, zina, makan harta riba, disebutakan wow, mabuk-mabukan, minum khamr, nggih. Nah, niku kata sangat nggih dosa-dosa besar niku. Nah niki kalau dilakukan oleh seseorang saged menurunkan keimanan seseorang. Nah, ini perlu bertaubat kepada Allah
supados imane kembali lagi, kembali kepada Allah, ngelakoni male taat nggene Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan seperti itu pulih kembali imannya, betul-betul menyesali, nangis guguk-guguk dan hadapannya Allah, menyesali perbuatannya yang lalu. Insyaallah dengan seperti itu keimanannya bertambah meningkat dan bertambah kuat. Kemudian dosa-dosa kecil kados napa? Melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti melihat auratnya orang lain, entah itu melihat auratnya wanita atau sang wanita melihat auratnya laki-laki, entah di luar sana, entah itu di HP, niku nggih termasuk dosa kecil. Anak Ustaz, dosa kecil ae ora apa-apa. Tapi ingat, dosa kecil niku nek diremehaken kadang niku nggih mempengaruhi hati. Dan jelas mempengaruhi hati, hawa nafsu dan sebagainya. Dan setan niku mboten nyerah Bapak Ibu sekalian. Mboten enten setan putus asa, mboten, terus gudoh. Mari nonton, mari lihat perkawis ingkang mboten sae, membikin syahwatnya tinggi dan sebagainya. Kemudian ada kesempatan akhirnya terjerumus naudzubillah kepada dosa besar seperti perzinahan dan yang lain-lainnya. Nah niki. Kemudian apa malih? Mendengarkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki nggih termasuk dosa kecil. Kados mendengarkan nggih musik, alat musik, sampun kula jelasaken sebelumnya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana nanti ada di antara umatku yang menghalalkan apa? Al-hira wal harira wal ma'azib. Menghalalkan al-hira itu zina. Zina itu diharamakan, tapi ternyata menurut dia halal zina itu. Nah, ini sudah ada beberapa artikel ataupun penelitian mengatakan seperti itu. Nah, kemudian apa? Al-harir inggih punika nggih baju sutra untuk laki-laki, mboten kantuk. Laki-laki pakai baju sutra. Zina niku haram. Kemudian apa jenenge? Sutra untuk laki-laki nggih mboten kantuk. Diharamkan. Matur ngoten wal ma'azib, alat musik. Niki ketika dimainkan musik tersebut, maka itu mriki ketika kita mendengarkan maka ini masuk pada dosa kecil. Atau mriki ketika mendengarkan musik tersebut. Nah, alat musik yang digunakan niki musik niku diharamkan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dikatakan menghalalkan. Berarti asalnya haram. Nah, mriki. Kalau dosa-dosa kecil niki saged dikafaroi kalian nopo? Kalian wudu, antara sholat jamaah satu dengan jamaah berikutnya, antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, antara umroh yang satu dengan umroh berikutnya, niku saged ngerontokaken dosa-dosa kecil. Baca Al-Quran. Nah, niki saged menghilangkan ataupun menghapus dosa-dosa kecil tersebut. Nah, mriki pentingnya nyemerapi mana dosa besar, mana dosa kecil, bagaimana cara menghapus dosa-dosa tersebut, niki penting. Keranten Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampun dawuh, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, ketika dia terjatuh melakukan suatu dosa kemaksiatan, ya, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka
tertulislah dalam hatinya itu bintik hitam, satu titik kemawon, karena kemaksiatannya satu yang dilakukan. Faida huwa naza'a, kalau dia sudah berusaha untuk mencabut titik tersebut, membersihkan titik tersebut dengan cara nopo? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfara, dan beristighfar, minta ampun saking Allah Subhanahu wa taala, wataba, dan bertaubat, suqila qalbuhu, hatinya pun bersih lagi. Cara bersihkan ini apa? Taubat. Niki nek dosa besar. Kalau dosa kecil, dengan cara sering melakukan sholat berjamaah ke masjid. Nah niki sampun isya, kita dengarkan dulu adzan isya, kemudian kita lanjutkan. Nggih, kita lanjutaken. Terus kemaksiatan dan juga dosa besar, di samping dia mengurangi keimanan seseorang, melemahkan seseorang, keimanan seseorang, juga menyebabkan hati seseorang itu bertambah hari bertambah gelap. Sebagaimana disabdakan oleh Kanjeng Nabi SAW tadi, ketika seseorang melakukan dosa besar, maka ada bintik hitam di dalam hatinya. Ketika dia terus-menerus melakukan dosa-dosa tersebut, dilakukan terus, bintik hitamnya juga akan bertambah terus. Tapi kalau dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersihlah bintik hitam yang ada di dalam hatinya. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Tapi kalau dia itu tidak bertaubat, terus menerus melakukan dosa dan kemaksiatan itu, sampai bintik hitam itu menutup hatinya. Wahuwaran, kata Nabi, itulah yang disebut dengan tutupan hati, hati yang ditutup oleh Allah, yang digembok kalian Allah Subhanahu wa taala. Pun boten saged ningali endi sing halal, endi sing haram, endi sing oleh, endi sing gak oleh, boten semerap. Endi perintahe Allah, endi larangane, boten semerap. Alladzi dzakarallah, terus Kanjeng Nabi, itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, tidaklah, sekali-kali tidak demikian, kata Allah, bal rana ala qulubihim maka nu yaksibun, apa-apa yang mereka lakukan, apa-apa yang mereka usahakan, itu semakin banyak yang dilakukan, semakin banyak tutupan untuk hatinya, menjadi gembok bagi hatinya. Sulit hidayah masuk ke dalam hatinya, kecuali kalau memang dikehendaki oleh Allah, dibuka hatinya sehingga dia bertaubat, sehingga hatinya pun kembali bersih. Nah, temriki dados dua hal ingkang kita bahas di malam hari ini, hendaknya perlu kita perhatikan betul. Inggih punika yang pertama, melupakan Allah, melupakan perintah Allah, melupakan larangannya, niku nggih saged melemahkan iman, empun ngantos supih kalian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, inggih punika perbuatan maksiat, nggih, dosa kecil ataupun dosa besar, niku nggih saged melemahkan iman, nggih saged melemahkan iman seseorang. Oleh karenanya perlu, kalau dosa besar yang dilakukan perlu taubat, dosa kecil yang dilakukan berarti perlu memperbanyak amal soleh. Niki ingkang saged kula aturaken, mohon maaf atas segala kekurangan. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa paring taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa tetap istiqomah mengamalkan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
Bekanten ingkang saged kula aturaken, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.